What's up yo? Yo. What's up yo? Emang hari ini lagi reggae yo. Hip hop. Kan soalnya kemarin Bob Marley. Bob Marley yo. Padahal lupa nyari lagunya Ras Muhammad, padahal seru tuh. Iya, kenapa kamu tadi? Kan minggu lalu maksudnya. Minggu lalu ini musik dari Jamaika yang diperkenalkan Bob Marley, yang dikenal oleh semua bangsa dan juga semua musisi. Ada yang bernama Indra Hansolidi, mereka bernyanyi dari Bobo Sakti dan sang legenda. Yo, satu album yuk. Apa lo, aku dulu reggae banget Kak. Aku juga, sumpah aku SMA reggae banget. Reggae mania. Sumpah. Oke, selamat datang di podcast Hillary Cinta. Dimana di podcast ini ya, kita akan membahas cerita-cerita cinta. Iya. Ketiduran. Ketiduran. Soalnya udah keseringan. Udah sering ketiduran. Tapi kita harus kasih tahu dong, siapa tahu ada penonton baru. Betul. Ya kan? Selamat datang. Selamat datang para ibu-ibu yang tadinya setrika sekarang sambil masak. Sambil nyuapin anak. Yoi, yang masak pakai gas maupun kompor induksi. Betul. Selamat datang. Maupun yang pakai bara masih di bawah ditiup-tiup. Iya. Tapi kalau kompor induksi itu berapa lama ya di induksinya? Sampai lahir Kak. Sampai lahir, iya bener. Apa nggak mules tuh kompor? Apa nggak mules tuh kompor di induksi? Iya, jadi di podcast ini adalah kita akan membacakan cerita cinta dari pemirsa yang menurut kita tuh menarik. Betul. Dan juga patut untuk di share di sini ya untuk teman-teman. Didengar oleh banyak orang. Iya, dan di episode kali ini kita itu akan bahas sesuatu yang kayaknya orang banyak gatal banget ngeliat gue jomblo. Iya, gitu. Udah mulai banyak orang-orang online yang melakukan itu pada Iya betul, antara masih SMA gitu, pas masih SMA tuh teman-teman lo tuh gatel kayak kok lo jomblo terus sih, jadi dicomblong-comblangin sama orang. Betul. Atau yang kayak udah lewat umurnya kayak gue, kayak kok lo gak kawin. Masih 14 tahun ini. Ya, justru itu masa aku 14 tahun belum nikah sih. Iya. Enggak. Zaman dinasti John harus nikah. Iya, jadi atau yang umurnya udah segue orang-orang tuh kayak kok lo gak nikah-nikah sih. Jadi dicomblangin baik sama teman-teman maupun sama orang tua. Tapi teman-teman aku kurang aktif ya. Kurang aktif kalau aku aktif loh sama Pak Adit loh. Mencarikan loh. Mana? Nggak ada hasilnya. Cari mulu. Nggak ada yang dikenalin ke gue. Nah, tapi jadi kita akan bahas tentang dicomblangin atau dijodohin. Bahasa zaman sekarang comblangin. Bahasa umumnya dijodohin. Katif. Ini cocok banget nih buat Katif nih. Cocok banget. Dari desas-desus yang aku dengar kan udah beberapa kali kan dijodohin. Coba boleh dong di-share. Yang paling berkesan aja deh dijodohinnya. Sama yang siapa? Paling berkesan nggak? Ya nggak ada yang berkesan ya. Cuman ya pasti ada cerita lika-liku di balik perjodohan, dijodohin ya. Jadi aku pernah tahun berapa ya? Aku lupa deh. Beberapa tahun yang lalu lah. Belum lama lah ya. Udah lama kalau yang ini. Kayaknya udah lama. Jadi aku dijodohin gitu kan guys. Karena waktu itu aku umur 21. Enggak. 21 bener? Enggak. Oh 21 dijodohin kira-kira. 26 atau 27 gitu ya, apa 28 apa 29. Banyak sampai ya, 36. Iya pokoknya belum. Mendekati 30 gitu dulu dijodohin sama mamaku ceritanya. Mama jadi Katif yang Aries. Iya betul, jadi ini nih dikenalin ya sama anaknya temannya mama gitu kan. Terus kan gue anaknya mah open aja ya. Yes, open minded banget, open kayak, heart banget. Iya, dan kan aku anaknya tuh suka berteman ya. Jadi menurutku kayak ya udah kalau misalnya nggak jadi ya kita temenan. Kayak nggak ada ruginya juga gitu kan. Nah ya dari beberapa kali dikenalin yang ini nih ketemu waktu itu. Gimana orangnya nih? Tuh sat gitu loh. Oh aku banget berarti dong. Iya sat. Nah emang aku tuh takut sama orang-orang kayak kamu. Set. Aku gak bisa sih, aku gak bisa sat. Jadi tuh ketemu sekali ngobrol nyambung ya. Dia kerjanya tuh di Dubai apa Abu Dhabi gitu. Sumpah di kedutaan di sana, guys. Katif enak dong. Terus dia lagi pulang ke sini waktu itu kan, terus ketemu. Wah, pokoknya bibit-bibit bobotnya cakep deh. Dibawain Louis Vuitton? Enggak. Atau Hema? Enggak dibawainnya channel. Bukan Chanel ya, channel TV. N-nya 2. Besok ketemu ibunya dokter gigi, punya rumah sakit dan segala macam, kayak keren banget ya ngobrol-ngobrol. Sekarang aku udah kayak ya oke sih gitu. Pas pulang dia tiba-tiba kayak aku gitu yang kayak iya aku
pengen kita ke jenjang yang lebih serius. Terus gue kayak, ini mohon maaf nih ya, chatting baru berapa hari, ketemu baru sekali, udah mau ke jenjang yang lebih serius. Gue kabur. Kan serius tuh bisa aja serius tuh dalam berhubungan Kak, bukan harus langsung nikah. Enggak, tapi jujur aku takut karena aku tuh tipe yang kayak ayo kenal dulu kalau cocok baru kita lanjut. Udah gitu dia mau balik waktu itu ke Abu Dhabi apa ke Dubai itu. Terus dia yang kayak bisa nggak kamu nganterin besok ke airport? Lu siapa? Oh dia tipikalnya emang mungkin quality time-nya tinggi Kak. Iya cuman kayak belum ngapa-ngapain aja dia udah nyuruh aku nganter ke airport gitu kayak. Betul. Enggak sih aku nggak bisa, jadi itu nggak jadi. Tapi aku pro di tim Mas itu deh. Kenapa? Karena buat aku artinya kalau dengan seperti itu aku menunjukkan gue keseriusan gue sama lu tuh beneran serius gitu. Gak bisa kok. Gak semata-mata gue cuma dijodohin sama orang tua gue nurut-nurut aja tanpa ada rasa, enggak. Dimana gue disitu gue berusaha juga memiliki rasa sama lu, memiliki keseriusan, niat untuk serius. Ayo kita jalanin, mau apa enggak? Oh gitu, aku nggak bisa sih. Karena dia tuh baru mengenal aku kulitnya doang gitu loh. Belum ke daging, belum ke tulang gitu. Kan sambil berjalan. Iya gaji kali. Iya tapi aku takut, emang aku nggak bisa sih. Walaupun udah mentok tapi aku tetap takut kalau sama yang terlalu sat gitu. Padahal di Dubai. Iya. Ibunya dokter gigi. Iya. Kayaknya sih dia udah nikah sekarang. Oh iya? Kalau mau ya balik ya. Serius udah nikah? Kayaknya udah nikah deh, karena dia satset gitu. Pasti dia mencari yang satset juga iya sih, kan. Bener. Tapi pasti ada kan cewek yang satset juga kan? Ada. Kalau kamu? Aku dijodohin tahun lalu. Baru? Iya. Terus? Tapi basa-basian dari orang tuanya beliau. Tapi udah ketemu? Udah. Terus? Ya itu pertama ketemu biasa, yang kedua tuh ketemunya ngomongannya rada-rada gimana, terus ketiganya ketiga kali. Aku nggak mau ikut sama mamaku. Kenapa? Karena teman baik mamaku kan. Jadi? Maksudnya aku pertama nggak tahu kalau misalkan tujuan pertemuannya itu untuk mengarah perjodohan. ke situ, iya. Jadi setiap lagi ketemu tuh obrolannya kayak main aja. Oh di push banget ya. Yes, push dan aku tipikal yang tidak suka karena aku maunya cinta itu datang secara natural. Nah, ya sama mungkin ya sama aku juga. Tapi aku kalau udah natural ya maunya satset. Iya sih, tapi kan mesti kenal dulu dong. Iya, enggak sih. Ya mungkin karena aku cantik banget kali ya. Iya, jadi benar. Kayak pertama ketemu. Karena Katif banyak cowok-cowok buaya yang banyak brengke-brengkenya. Iya. Gitu. Kenapa sih aku ngapain nih datang? Ini ada siapa sih nih? Ngapain datang? Sini dulu, saya Coba sini. Datang syuting jam 8, dia datang jam 1, guys. Sini lah. Ini namanya Ayu Azari. Datang jam 8, syuting jam 8 masuk jam 1. Jam 1 baru datang, gak jelas lo emang Azari. Baru ditelepon padahal. Oke, jadi itu dia cerita perjodohan kita. Sekarang kita penasaran nih. Kalau pemirsa, Mimi, Sasa. Mimir Sasa ya. Bagaimana cerita-cerita dari pemirsa? Langsung aja kita dengerin cerita pemirsa yang pertama. Ke aku yang pertama dong. Siapa tahu yang pertama bagus. Oke, boleh di scroll. Cerita pendengar pertama. Ini teman kita bukan sih? Ini teman kita sih, fix. Fix gak sih? Fix. Ntar aku telepon di orangnya. Iya. Net. Ini tuh panggilan kita ya. Nenet tapi kalau aku nenet ya, bukan panggilan net. anak-anak Kalau kita netnya ya? tuh mungkin kita bacanya harus cerita ini dari net gitu. Oh iya, dia mungkin udah ngasih sound effect Kak. Iya, net. Namanya dia adalah sound effect. Benar. Oke, jadi subjudul yang dibuat oleh kreatif kita dicomblangin dapatnya bang. Waduh. Halo penghuni Hilis Cinta. Penghuni. Gak tahu ini ceritanya tentang comblangin beneran atau apa, tapi cekidot aja lah. Aku punya geng nih, ada berlima. Kebetulan aku sendiri nih, ceritanya gak ada pasangan. Jadi kalau jalan bareng semacam jadi obat nyamuk banget. Wek. Nah ngide lah temanku ini ngenalin temen cowoknya ke aku supaya aku ada pasangan juga kalau lagi jalan bareng. Nah singkat cerita, kenalan lah aku sama dia. Udah ikut jalan bareng juga sama gengku. Awal-awal tuh udah berjalan lancar, dia baik, enak aja gitu diajak ngobrol. Terus dia suka traktir aku sama temanku dan lain-lain. Wih, royal. Terus karena di awal-awal pamer. Ya. Jaga langganan. Sebulan apa 2 bulan kenal tuh ya udah kan. Jadi
aku jadi sering jalan berdua aja, entah sekedar keliling doang atau makan. Tapi setelah lama-lama jalan kok aneh nih, cowoknya kayak suka minta tolong izin puisi. Bisa gak sih yang gue bacain tuh yang serius dikit? Giliran gue baca gak pernah serius. Allah. Minta TF lah, tapi yang transfer. Iya TF. Iya transfer dong bacanya. Oh ya minta transfer. TF kan bisa aja. Apa? Tiffany bisa minta juga. Tiffany, siapa tahu minta dengerin lagunya Kak Tiffany. Iya bisa juga. Telepon Falah. Oh bisa. Bisa juga TF. Minta cariin kreatif. Iya. Tante Fani, Fani. Astagfirullahaladzim, masih Kak gadis. mau jadi sugar mami. Jangan dong. Jangan ya. Oh gitu ya. Azari mau daftar loh kalau Katif jadi sugar mami. Enak aja. Biayain diri sendiri aja susah gue. Orang lagi cari sugar daddy. Terus sugar daddy, nih nomor teleponnya Kevin. Iya. Oke, minta transfer lah, tapi ya namanya aku juga bucin tetap dipinjemin juga walaupun belum pacaran nih bego emang. Oh ya, jadi belum pacaran. Udah sadar kalau dia bego. Nah, sampai akhirnya dia dinas di luar kota sekitar sebulan lebih. Masih intens tuh komunikasi, tapi lama-kelamaan nih orang kok makin ngilang. Ya udah aku berusaha positive thinking, siapa tahu dia sibuk. Sampai akhirnya dia pulang tapi kok masih suka ngilang. Ternyata memang dia tim SAR. Ya, jangan-jangan dia jin BTS. Enggak usah kan udah minggu lalu. Iya. Ke bawah hari ini. Iya. Beberapa minggu kemudian pacarnya temanku dapetin si cowok itu berduaan sama cewek lain. Yang sepertinya cewek ini dia deketin pas dia lagi di luar kota. Tapi sepertinya si cowok itu sadar kalau ada pacar temanku, dia langsung pergi tuh sama situ cewek yang tadi. Kabur. Nah, langsung dikasih taulah aku kalau si cowok itu pergi berdua sama cewek. Ya udah pas tahu kan aku langsung lah hubungin dia, tapi nggak pernah direspon. Berlangsung tuh beberapa hari terus semenjak ketahuan itu dia jadi menghilang dari peredaran. Dari situ aku ngamuk lah ke temanku yang kenalin ini. Bisa-bisanya dia kenalin aku modelan cowok kayak gitu. Loh, nggak salah dia juga sih. Mungkin teman kamu juga belum kenal. Iya, belum terlalu tahu. Iya benar. Terus beberapa minggu kemudian masih keadaan nggak ada kabar. Temanku cerita kalau dia udah paksa tuh cowok cerita, katanya iya dia deket sama itu perempuan pas masih di luar kota. Dan ternyata dia juga masih deket, masih intens komunikasi bersama mantannya. Bang. Waduh. Itu kata dia bukan kata gue guys. Iya. Itu kata dia loh. Dalam kurung. Iya. Katanya dia nggak pernah ngerespon aku karena katanya udah nggak enak sama aku karena lagi deket sama aku tapi deketin cewek lain. Bohong. Sepi. Karena nggak dikasih pulsa. Sama nggak ditransfer. Tapi lebih parahnya lagi, cewek yang dia deketin di luar kota itu tahu kalau aku juga deket sama cowok itu sampai di follow IG aku sama cewek itu. Kayaknya buat mantau aku sama si cowok itu, najis banget. Di apaan Ajung? Oh jadi saling memantau mereka saling sebenarnya. Saling memantau nih cewek-cewek ini nih. Singkat cerita, tanpa basa-basi langsung aku gas ke kontrakannya, ngamuk aku. Sok ngamuk padahal jadi pacar kagak. Nah itu susah tuh. Kenapa? Karena bukan pacar, jadi lo gak punya hak. Gak ada hak, dan dia ngapain ngamuk di kontrakan? Kenapa emang? Loh. Itu kan kontrakan bersama. Dia langsung tarik buat bicara berdua, ya udahlah bicaralah aku tuh dia jelasin semuanya. Dan akhirnya aku memutuskan hubungan sama dia. Beberapa bulan kemudian setelah dia putus sama itu cewek, dia nyariin aku lagi dong. Dia hubungin aku tapi gak pernah aku angkat. Aku blokir langsung tapi dia nyari info lewat temanku. Pada akhirnya dia sudah bahagia bersama istrinya. Dalam kurung mantannya juga ujung-ujungnya ditemenin nikah. Buset, jadi dia berkelana. Ujung-ujungnya kembali ke rumah. Kenapa lo tepuk tangan sih? Ini akan menjadi kisah cerita Pak Adit berikutnya gak sih? Gila kali. Tapi iya itu lu sih. Tapi emang bener Katif, mau berkelana kemana-mana ujung-ujungnya akan kembali ke rumahnya. Ya tapi kan rumahnya kan gak selalu mantan. Kalau nyaman? Ih aneh lu semua. Masalahnya mantan-mantan gue udah pada nikah. Rumah gue apa dong? Gue punya rumah. Astagfirullahaladzim. Duda boleh lah. BTW duit yang dia pinjam sama ada bantal aku juga yang dia pinjam pas lagi di luar kota. Dia janjinya mau kembaliin. Tapi langsung ku tolak mentah-mentah. Aku bilang lah gak usah kembaliin. Aku anggap aja lagi sedekah terus aku pergi. Bagus. Sekian cerita yang cukup roller coaster ini. Maaf kalau kepanjangan. Terima kasih juga tim
Tim Hili Cinta. Hili cinta. Hili cinta. Semoga tetap rajin produksi ya. Wassalamualaikum. Woi. Jadi yang gue lihat ya di sini. Kenapa? Cowoknya itu pertama kenal kan Royal. Itu. Ternyata dia DP. Investasi gak? Itu Nggak. definisi investasi bodong. Jadi dia itu kayak ya udah nih gue beliin dulu biar nanti kalau gue minta-minta ke lu kagak terlalu berasa. Karena kan dulu gue udah ngasih-ngasih. Gue loyal ya, gue sering ngasih lu. Iya. Masa gue cuma minta transferin pulsa buat main Mobile Legend aja lu gak mau? Nah itu dia. Jadi ya buat teman-teman nih ya. Kalau misalnya belum dijadiin ya udah lo nggak ada hak. Oh jengkelin, kecurupan jengkelin. Lo nggak ada hak kalau belum dijadiin. Ya emang itu boleh itu masih boleh bertualang. Berpetualang Kecuali seperti Dora. The Explorer. Bisa juga jejak. petualang. Iya. Bisa juga Panji. The Explorer. Salah itu Dora. Berarti Panji The Explorer sama Dora si petualang. Iya. Iya. Kalau yang bocah-bocah itu apa ya petualangan yang bocah-bocah itu? Iya bolang. Bocah-bocah petualang. Tapi dulu aku sempet masuk bolang sama cita-citaku loh di. Ih nggak peduli. Ya. Emang iya beneran? Sumpah. SD kelas 6. Kamu yang bertualang? Aku jadi pemeran utamanya. Serius? Iya, di cita-citaku juga itu cita-cita jadi pengelola badut Dufan. Kamu? Aku. Syutingnya seminggu itu. Sumpah bolos aneh sekolah seminggu. banget, aneh banget. Cita-cita jadi pengelola badut Dufan. Badut Dufan, sumpah keren Sumpah, banget aneh tahu. banget. Ada di YouTube cita-citaku. Ya udah kita dukung deh cita-citanya Kevin. Nah, itu di situ ceritanya. Iya, bener lagi. Bener lagi. Cita-cita jadi badut Dufan sekarang Sampai ngebadut. Adi. Iya. Oke, kita lanjut ke Tadi siapa sih cerita nama apa? ceritanya? Net. Oh iya Net. Net. Telepon Net. ntar. Janet ya ntar ya? Iya, telepon Janet. Kangen dia sama Janet. Ternyata Janet itu begitu Iya. dia ya, disuruh bayar-bayarin makanya dia. Undang. Oh Pak Adit mau diundang. Kita undang Janet nih. Kalau Oke. biasanya kalau di podcast kalau dadakan nelpon orang Ayo tuh coba biasanya rame. telepon. Coba abis aku yang nelpon kalau misalkan aku nggak diangkat terus Katif nelpon Katif diangkat itu berarti viral. Cepetan telepon. Janet kita telepon ya. Iya. Dia udah bangun belum ya? Online. Cepetan. Lagi apa? Nonton. Di rumah. Yes. Janet abis kirim cerita di podcast Hili Cinta ya? Enggak. Bohong. Orang ini ada namanya Namanya Net. Net. Janet ini kita lagi syuting podcast sama Katif Kevin. Sapa-sapa dong Coba pemirsa. sapa dulu pemirsanya. Halo pemirsa Hili Cinta. Yeay. Net, kata bapak produser disuruh main-main ke sini dong. Tapi dia nggak punya kisah cinta. Ada ya yang ini yang Bohong itu. sumpah ada. Yang LDR, Aku aja apa yang ceritain? yang keluar negeri apa? Ya udah Kevin yang ceritain sekarang nih. Astaga, mending kasih tahu aja si Nenet itu cerita apa? Enggak rahasia, Janet pakai main sini Nanti- ntar ceritain yang sama cowok yang di luar kota itu, luar negeri itu. Parah. Ya udah Janet, makasih ya. Dadah, Maaf- Janet. Maaf ganggu waktunya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikum. Parah nggak dijawab. Oke, kita akan masuk cerita selanjutnya. Ini adalah dari Maida. Madia. Bukan, Oke. Maida. Tapi ada hanya jadi Maida. Maida. Dari Maida yang judulnya dicomblangin guru. Wah. Ini mungkin banyak yang maksudnya masih belum tahu ya, dicomblangin gurunya itu artinya itu judul yang dibuat oleh Falah ya. Iya, betul, dicomblangin guru. Jadi dicomblangin sama guru matematika ke guru fisika. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Siapa tahu gurunya Nggak masih boleh. muda. Pedofil. Oh iya nggak boleh. Nggak Oke. Tidak boleh ada percintaan antara guru. Oh oke. Tapi dulu teman gue ada. Ya udah deh ntar aja. Spill dong. Sumpah ntar aja. Oke. Hai Katif, Kevin dan kru Hili Cinta. Hai. Oh, rumah Ki Joko Bodo kali ada hewan. Kenapa segala ada buaya di sini ya? Monyet itu kan. Oh itu monyet. sorry. Tapi emang lu kan buaya lu. Ya, buaya. Oke, semoga sehat selalu ya. Amin.
Aku mau menceritakan kisah aku dengan mantan kekasihku. Asik. Wah. Mantan kekasihku, jangan kau lupakan aku. Gampangnya mancing ya. Wuhu, di sini emang Saiful Jamil 1, Saiful Jamil 2, Saiful Jamil 3, Gampang 4. mancingnya. Susah banget. Anggap saja nama mantan aku itu namanya An. Wih. An. Digas. Kan suka-suka yang baca. Anggap saja mantan gue itu namanya An dan temennya itu namanya As. Sering main remi. Iya, Kartu sering as. main remi kartu as. Atau bengkel ya, pegawai bengkel. Bisa. Asroda. Ya, Ya, nama iya. aslinya Anas. Oke. Ketebak. AN itu dulu kakak kelasku waktu SMA. Kami ada 2 tingkat. Aku nggak pernah kenal sama si AN sampai kita ketemu pas dia udah lulus. Dulu sih aku kenalnya sama sahabatnya, namanya AS. Oke, AN itu sahabatnya AS. AS. Dan itu posisinya mereka udah lulus daripada kuliah. Beberapa bulan kemudian jadianlah aku sama si AS Iya, ini. jadiannya sama AS. Oke, udah beberapa minggu aku jalan sama si AS. Orang lain jalan sama cowoknya ke kafe. Kalau aku diajak, Iya, kalau dia kalau diajak aku diajak jalan, jalan sama dia ke sekolah. Nggak ngerti gue, masih nggak. orang lain pacaran diajak jalannya ke kafe, ngedate-nya. Nah, dia ngedate-nya ke kafe. Oke. Guys, ini emang baca prompter itu tekanan loh. Kalian coba rasain dulu sini. Soalnya ada yang kurang. Harusnya kalau orang lain jalan sama cowoknya ke kafe, aku diajak jalan sama dia ke sekolah, WKWK, kebalik tuh kalonya. Betul, harusnya seperti itu. Sampai suatu saat aku ketemu sama si AN ini di sekolah. Kebetulan dia lagi pulang liburan kuliah. Jalan 2 bulan, entah kenapa aku gak terlalu srek sama si AS ini. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia posesif banget. Dan kalau marah tuh suka ngomong kasar gitu. Ini toxic relationship ya, ini episode minggu lalu. Iya nih bener nih. FYI dulu si AS sama si AN itu teman satu band dan bisa dibilang sahabat. Wah, Basis ya? ada bener. Okin kan basis. Okin. Ya Allah, ada aja. Mantan gua nanti- 2 basis. Masuk dong podcast episode baru pacaran sama anak band. Yeah. Itu aku banget loh. udah nikah Bedon. Cinta anak band. Suatu ketika guruku yang ngelatih band mereka sekaligus guru TK. Oh, TIK. Teknik ilmu komputer. ini gara-gara bass nih, sumpah. Suatu ketika guruku inbox aku di FB, katanya aku dapat salam dari si AN ini. Terus tiap hari guru aku selalu nyampein salam dia ke aku. Nah dari situ deh aku jadian sama si AN ini sekitar 3 tahun. Weh, lama loh. Dan di waktu 3 tahun itu kalau aku sama si AN ini main, guru kami itu selalu ikut. Kenapa tuh? Kata lucu Banyak ya soalnya. jadi ya. Iya, aku ulang tahun pun guru kami ikut Anjir, gurunya. Guru kami ikut ngasih surprise ke rumahku, datang tengah malam sama si AN itu, janjian gurunya yang naksir. Ini plot twist gak sih? Aduh, nih kita udah bacain, udah bisa dibilang udah 100 cerita mungkin ya. Iya, karena kan sekarang dia udah kuliah kan. Iya, Gak ini mah apa-apa, kita gak udah bisa masalah. menebak gak sih? Sampai 2016 kami putus karena mantan yang ngedeketin dia lagi dan mereka jadian. Emang mantan nih. Aduh, kabar putus kami terdengar oleh guru yang nyemblangin kami itu. Beliau berusaha untuk menyatukan kami kembali. Sampai 2017 balikan lagi deh. Lalu 5 bulan kemudian putus lagi. Hobi lu ya? Sampai bulan Agustus 2018 dia bilang, aku datang 2 minggu lagi sama keluarga. Ya kenapa kaget? Keren, abis putus mesti datangnya sama keluarga. Mau dilamar gitu. Enggak, siapa tahu mau beli korden. Dia jualan korden, siapa tahu. nagih utang. Iya. Dan saat itu kami tunangan. Oh bener tuh. Pada posisi kami saat itu tidak sedang menjalin hubungan. Padahal posisi kami saat itu tidak sedang menjalin hubungan. Tepat bulan Juli 2020 kami menikah di tengah gemparan Covid dan kami cuma menggelar akad saja yang dihadiri keluarga dan teman-teman dekat saja. Dan ternyata guru kami itu juga datang. Alhamdulillah sekarang kami sudah memiliki seorang anak laki-laki. Oh my god. Tapi nggak seru nggak nikah sama gurunya. Ya. Tapi happy ending bagus. Tapi Gila, keren banget. Kira bakal plot twist loh. Ternyata nggak plot twist guys.
Terima kasih udah mau baca ceritaku ini. Suka banget sama acara Hili Ih, Cinta. terima kasih. Bikin aku selalu terhibur. Semoga acara Hili Cinta lebih sering lagi ya. Kalau perlu tiap hari tayangnya. Lu aja yang syuting. Tapi bener Kak, penikmatnya tuh ibu-ibu rumah tangga, Iya Hili Cinta. bener. Ini lagu, maksudnya apa ya? Hili Cinta tuh kayak yang nikmatin itu orang-orang yang udah menikah. Iya. Yang lagi siang-siang gosok. Iya bener, tapi kan ada juga mahasiswa yang gosok tuh yang Iya, yang bener, komen yang nggak komen di Hili apa-apa. Cinta. Ini keren ya. Keren. Cerita pertama alhamdulillah happy ending. Apa tuh? Ya, pertanyaannya gurunya datang nggak waktu dia melahirkan? Iya, Siapa nikah tahu. aja datang ya? Iya, siapa Surprise-nya datang. tahu. Iya. Nama anak pertama kamu siapa? Guru. Ya. Soalnya nyemblangin gurunya. Aduh, gak gitu Aduh, dong. saya gitu. Iya. Emang kenapa namanya guru? Gua aja kalau punya anak mau gua kasih nama Haji, biar kagak usah Haji, dia udah Haji dari lahir. Mukanya Azari keselin banget. Biar kan nama anak gua profesor, biar dari Biar lahir nggak udah usah profesor. profesor lagi Mahal nanti. loh. Prop. Dia berarti Gitu. nikah jalur Covid ya? Iya, dan dicomblangin. Ih pengen banget loh aku, nggak ada yang mau nyomblangin aku apa? Yang low budget tuh kan enak tuh, pas Covid tuh makanya banyak pada nikah kan. Aku aja kalau ada jodoh gitu nikah tuh. Oh iya. Oh iya Iya, bisa, benar. benar. Dia nikah lagi sakit. Loh, ya? ngapain kita undang Oh, iya, orang dia iya. aja tadi barusan udah ngirim cerita? Oh iya bener, nggak tapi dia nggak dijodohin sama gurunya guys. Iya, Gak, jangan. Kecuali gurunya Ko William. Kan dia. Benar, dicomblangin sama Ko William. Iya. Apa betul perlu juga. kita telepon Ko William? Nggak usah. Gak usah. Banyak banget yang ditelepon Oh, iya. jadi ketagihan nih. Sorry. Oke, kita lanjut ke cerita Pendengar selanjutnya. Kamu apa aku nih? Oh, Katif udah capek dari tadi. Wah, ini ceritanya dari cita-citanya Kevin. Pengirimnya Badut. Ini aku Azari Badut semua. Iya emang. Judulnya Kenapa bunga Uhti ya? Falah kenapa bunga Uhti? Oke, kita jangan kita ngejudge, lihat kita dulu. baca dulu, oke? Oke. Jadi ini kejadian SMP sampai SMA. Aha. Nah, aku SMP sampai SMA di boarding school yang cewek cowoknya dipisah dan nggak boleh komunikasi. Orang kaya berarti ya kayak? Oh iya orang Ya kan? kaya Kaya nih. kan ini iya. Katif kan? Kita nggak relate, Zar. Nggak relate lu mah. Wah, lu aja SD SMP gabung pagi sama sore. Ini udah ketiga ya? Udah ketiga. Tadi yang kedua apa ya tadi ceritanya? Barusan. Yang apa ya? AS sama AN ya? Heeh. Akhirnya gimana tadi? Kok gue lupa? Nikah. Oh iya nikah. Kak barusan lo. Kalau yang pertama tadi ceritanya apa? Net yang kita telepon. Oh Gen iya, Net. oh iya. Oh, Katif ada apa nih? Basis. Gara-gara basis bisa membayarkan Katif lo. Aduh, pengen betot nih gue. Ayo. Aku juga pengen gitar, pengen metik deh. Iya, ya, musisi-musisi yang udah tajir yuk, boleh yuk. Oke. Astagfirullah. Tapi kayaknya ini bukan dicomblangin deh Kak, lebih ke dicie-ciein. Oke. Aku dari SMP dicie-ciein temanku sama cowok ini gara-gara aku nyebut dia cakep. Aku kenal soalnya dia teman les aku waktu SD. Nah, jadi apa-apa tuh misal tiap papasan, waktu lagi dibolehin keluar pasti teman-teman aku pada lapor ke aku. Misal ada dia nyanyi gitu, dia BTW anak grup vokal gitu. Pasti pada ciein aku padahal aku waktu itu B aja. Tapi beneran aku nggak pernah komunikasi atau apa. Si cowok ini juga nggak tahu. Udah nih, lanjut pas SMA kan aku nggak pernah lagi nih diungkit sama dia. Terus suatu sore aku jadi panitia acara gitu yang butuh gladi di aula gitu, yang lokasinya di daerah anak-anak cowok. Jadi aku telat datang aku telat datang bareng temanku. Ternyata pas sampai sana masih pada di luar belum masuk. Jadilah aku di lapisan luar gerombolan itu karena baru datang. Anak-anak cowok itu pada banyak banget yang di sekitaran aula. Nah, tahu-tahu ada yang manggil tiba-tiba. Uhti. Ini dia manggil Uhti karena nggak tahu nama kami. Bunga Uhti. Sambil nyodorin seplastik bunga. Oh, dikasih bunga. Oh, berarti judulnya Pala Bunga Uhti itu nama karena sebutannya emang dia. benar bunga Uti. Dia sebutnya Bunga Uhti. Iya. Terus kenapa nama pengirimnya Badut salah? Nah, jadi kami tadi itu udah sempet ngedekor dan ninggalin bahan dekornya. Mereka iseng ambil buat NTR. Buat entar. Astagfirullah. Buat entar. Mereka iseng ambil buat entar ngasih langsung ke anak cewek. Which is seplastik bunga ini. Beneran yang rame-rame gitu nontonin. Apesnya karena aku telat, jadi aku sama temanku yang dipanggil. Refleks kami langsung balik badan dan anjir. Lu bisa nggak jangan cepet-cepet prompternya? Ya, bawa. Ternyata itu cowok yang dicie-ciein sama aku dari SMP. Kayak dari sebanyak itu cowok kenapa harus dia? Aneh banget jujur dunia kata aku waktu itu.
Nah karena ada aturan gitu jadi aku langsung tegang dan deg-degan kan. Mana orangnya dia. Jadi abis noleh langsung ngadep depan lagi pura-pura budek gak denger. Taunya budek beneran. Itu beneran budek. Hah? Siapa tadi ada yang manggil lu? Hah? Nggak ada. Nggak ada. BNRN gak ada yang mau ambil lagi temanku. Beneran gak ada yang mau ambil lagi temanku kayak patung sialan. Mana si cowok ini gak berhenti nyebut bunga ukti dan orang-orang pada liatin semua. Akhirnya biar cepet aku ambil bunganya dengan secepat kilat terus masang wajah jutek sambil bilang makasih. Iya, nggak gitu, nggak secepat itu, nggak usah cepet-cepet banget, kan jadi kaget. Oh kaget ya. Habis itu langsung ngacir menerobos kerumunan orang-orang buat masuk aula yang kebetulan udah bisa dimasukin waktu itu. Di dalam aula aku beneran shock kayak deg-degan terus terdiam. Teman-temanku langsung nanya-nanya kayak yang ngasih bunga sih itu bukan sih? Kayak kaget juga. Terus abis itu aku di roasting tiap hari sama teman-temanku. Cie ukti, bunga ukti. Yeah. Kenapa bunga ukti sih? Cuman kadang-kadang dikasih bunga ukti. Iya kan dibilangnya bunga ukti gitu. Jadi diceng-cengin. Iya kenapa sekarang tuh semua orang yang kerudung ukti? Ya emang kan itu bahasa Arabnya ukti sama tapi dijadiin peledekan kak? Enggak kok. Tapi ini temennya gue banget sih. Gue juga kalau jadi temennya cie ukti cie. Sering gak sih bunga ukti gitu? Sering gak sih kayak gitu? Gue nyebelin sih. Udah sih gitu aja kayaknya gak cocok ya buat tema dicomblangin cocok. Lah kagak jadi emang? Oh belum, aku cerita ini gara-gara unforgettable banget karena jujur masih merasa aneh dengan kebetulan itu. Tapi aku beneran sampai tamat pun gak ada apa-apa sama dia. Lah. Aku dulu anaknya juga kayak males sama cowok jadi ya udah gitu. Dianya juga nggak tahu deh kayaknya sampai sekarang. Super aneh tapi nyata. Super aneh tapi nyata. Hehehe. Makasih udah mau baca cerita super panjangku ini kak. Ini masih biasa. Biasa ini mah. Jujur aku baru nonton episode 1 tadi dan Gils kocak parah dan bakal lanjut nonton episode lainnya. Bagus. Terus ngecek Instagram dan kebetulan lagi open sharing buat episode selanjutnya. Makasih Kak Kevin, sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Badut. Wah, kalau yang terakhir ini sebenarnya bukan dicomblangin sih. Bukan, diciein. Lebih diciein. Tapi banyak banget loh dari diciein terus beneran pacaran, sumpah banyak. Karena Iya, aku lagi nunggu sih. Soalnya kan tiap hari aku cie Sam Kim, sama siapa tahu. Sama Jamrut. Bukan dong. Sama Sam Kim. Sam Kim kan diceng-cenginnya sama Sam Kim. Masa jadiannya sama Sempak. Nah, itu dia 3 cerita kalau menurut Katif. Yang paling hilih nomor 2 deh kayaknya. Nomor 2. Soalnya dicomblangin sama guru, pacaran, terus mantan, pacaran Tadi aku hitung 3 kali. 3 kali kan, terus tiba-tiba nikah. Tapi kenapa nggak pacaran? Nggak nikah sama gurunya? Ya harusnya plot twist itu ya. Iya. Coba nih tadi siapa namanya? Zar coba kita rewind HS, tolong dikat. Tadi nikahnya namanya sama guru. Maida, tolong ceritanya diubah ya. Diubah aja ya biar kita seru gitu, biar lebih, kita naik gitu ratingnya. Biar lebih seru gitu ratingnya, tapi biar viewsnya bisa jutaan lah. Iya enggak juga sih. Nikah sama guru gitu. Nikah sama guru. Sumpah tapi ada sumpah. Oke, temen aku. Spill yang tadi. Jika aku SMP kan waktu itu kan. Terus guru fisika aku tuh masih muda gitu. Umur kisaran. Tapi mudanya tuh paling kayak 28 tahun, 29 tahun gitu. SMA berarti kita umur SMP lulus SMP masuk SMA kelas 1 dia jadian sama guru fisika aku. Itu masuknya masih pedofil gak sih? Iya kan. Terus kayak takut. Kalau temen negatif nonton gimana nih? Hai, kamu sudah bahagia bersama suamimu? Udah suami. Udah punya anak, alhamdulillah. Kalau udah punya suami mah itu ibaratnya kayak cerita-cerita lucu aja. Kalau belum baru. Ini aku lagi mompa ban. Oh iya. Terima kasih. Kan wudhu udah episode kemarin. Gue udah susah-susah cari yang baru, lu balik ke wudhu lagi. Ya itulah tadi cerita 3 followers kita ya. Sobat-sobat Hili. Aku jadi nomor 2, kamu juga nomor 2. Nomor 2. Oke, kamu menang Maida. Terima kasih banyak. Soalnya yang satu net kita kenal orangnya, Janet. Iya, itu gak seru sih, Janet seru, sih gak berani. Ceritain yang luar negeri lah. Harusnya pakai inilah, pakai nama asli lah. Iya, kalau teman kita sendiri lah. Net. Cemen banget nih teman-teman kita. Oke, baiklah itu tadi 3 cerita kita yang seru-seru banget menurut kita sih. Kalau menurut kalian gak seru ya, masalah kalian. Ya udah gitu, kayak kita gak maksa. Kita gak maksa, tapi ya tonton sih. Tapi nonton sekarang percuma, kita belum 1.000 nggak ada iklan. Jadi tolong di subscribe biar 1.000. Jangan lupa follow Instagram gue. Gue lempar sepatu lu. Jadi jangan lupa follow Instagram kita @podcast Hili Cinta.
Dia nanti kalian bisa kirim Nggak usah kepanjangan. ya udah enak nih, udah enak ya. Udah enak. Nanti Emang kalian kalau bisa- udah nyaman tuh susah ya buat lepas. buat lepas. Kayak kita misalkan kita nyaman sama musik gitu, kita susah buat lepas dari musik. Kita nyaman main alat musik, kita susah lepas sama alat musik. gitu. Kita nyaman suka sama Enggak kok, aku udah lepas ya, lepas. tapi tetap ya. Oke, itu dia tadi 3 cerita udah dibahas. Kita udah 4 kali lo ngomong itu Ngomong tadi 3 kali cerita. berarti Iya ya. iya iya. Gara-gara basis aku juga jangan-jangan aku pengen jadi basis. Jangan-jangan kamu tertarik sama basis? Ada basis cewek. Ada Wanda, Sama yang Wanda Omar, Wanda Omar. kotak-kotak. Kan basisnya cewek tuh. Cia. Emang bukan Cia namanya? Ada basisnya kan dia kok Iya basisnya iya cewek. iya basisnya cewek. Cantik banget. Tapi namanya bukan Cia deh. Idola aku tuh dia. Cua. Cua kotak. Ih, jauh dong. Cia kan bisa cia Cia- gitu. Bukan, kalau Cua kan Cua. Kenapa? Apa? Ya. Cua. Ya, Cua. Satu Cua. Persilangan K-pop. Ya satu cua. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di follow ya @podcast Silly Cinta. Jangan lupa juga ini podcastnya di like, di share, di subscribe. Betul. Dan buat teman-teman para sobat-sobat podcast Silly Cinta yang mau mengirim atau ceritanya dibacain di podcast Silly Cinta, silakan pantengin terus Instagram podcast Silly Cinta. Nanti kita bakal share tema yang akan kita mau share ke kalian dan kalian bisa share cerita kalian yang sesuai dengan tema. Iya, tergantung sih. Kalau kita mau bacain ya kita bacain. Iya, kalau kita benci sama kamu nggak bakal kita bacain sih. Nggak bakal kita bacain. Nggak bakal. Jadi buat kamu jangan pura-pura ya nama Iya. kamu ya. Oke, jadi seperti itu aja. Terima kasih. Dadah. Dah.